Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 1 Februari 2021. Dengan penuh syukur kita membuka hari baru, lembaran baru di bulan Februari, bulan penuh berkat, penuh cinta, dan penuh sukacita untuk kita semua. Kita hari ini akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang Danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu ia menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekawanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami merasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu kali saya nonton acara Kick Andy. Dalam episode itu menampilkan cerita dari orang-orang baik yang dipilih Tuhan
untuk membantu sesama yang membutuhkan uluran tangan. Pertama, yang menjadi narasumber adalah Bruder Petrus Partono yang mengabdikan dirinya untuk melayani kaum papa di Cilincing, Jakarta Utara. Narasumber kedua bernama Ibu Vera Menajang, Ketua Yayasan Gerakan Asih Abadi atau disingkat GERASA. Menarik sekali bahwa yayasan ini melayani orang-orang yang memiliki disabilitas kejiwaan atau gangguan mental khusus bagi kaum hawa. Karena kaum wanita lebih rentan bahaya dan butuh perlindungan, tutur sang ibu. Yang menarik dari kisah ibu ini adalah suatu hari ibu ini pernah dicekik hingga hampir mati. Namun ibu ini bukannya kapok dalam melayani mereka yang memiliki disabilitas mental, justru malah semakin mengasihi mereka. Sungguh sangat istimewa dan inspiratif. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar firman Tuhan tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat di GERASA. Kisahnya sungguh sangat detail sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kuasa roh jahat selalu merusak dan membinasakan. Pertama, orang yang dirasuki oleh roh jahat ini dia selalu berteriak-teriak dan memukul dirinya dengan batu. Kedua, ketika roh jahat ini berpindah kepada sekawanan babi, kira-kira babi itu sebanyak 2000 ekor. Babi-babi itu melompat dari tepi jurang dan masuk ke dalam danau hingga mati lemas. Jelas sekali bahwa kuasa roh jahat merusak, menghancurkan, dan membinasakan. Beda sekali dengan kuasa Yesus. Kuasa Yesus memulihkan dan membawa keselamatan. Yesus menyembuhkan orang yang dirasuki oleh roh jahat yang bernama Legion. Dan ia menjadi sembuh dan waras orang itu. Istimewa sekali. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi yang tak kunjung usai ini, dibutuhkan ketahanan mental atau daya tahan mental supaya kita tetap menjadi pribadi yang waras di tengah himpitan pandemi yang tidak mudah untuk kita semua. Untuk menjaga kewarasan dan memperoleh daya tahan mental, hanya Yesuslah pegangan hidup kita, sebab kuasanya memulihkan dan menyelamatkan. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.